everyone, nama saya Leonie Natasha Simatupang. Saya duduk di kelas 11-2 di Sekolah SMA Kasuma Indah. Mata pelajaran yang saya bawakan adalah matematika mengenai lingkaran. Sebelum kita memasuki materi tentang bentuk-bentuk lingkaran, mari kita simak dulu pengertian lingkaran. Lingkaran adalah bentuk geometris dua dimensi yang terbentuk oleh sekumpulan titik yang berjarak sama dari satu titik pusat tertentu. Titik pusat ini merupakan titik yang berada di tengah-tengah lingkaran dan jaraknya sama dari semua titik pada keliling lingkaran. Jarak ini juga disebut sebagai jari-jari lingkaran. Sekarang, kita akan memasuki bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran ada 7. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah satu ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke seberang pada lingkaran. Kedua, ada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik pada lingkaran. Ketiga, ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan seberang dua titik pada lingkaran. Yang keempat, ada diameter atau garis tengah. Diameter atau garis tengah adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran. Yang kelima, ada juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran. Yang keenam, ada tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran. Yang terakhir, ada apotema. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Sekarang kita akan memasuki keliling lingkaran. Misalkan R adalah jari-jari sebuah lingkaran dan D adalah diameternya. Keliling lingkaran disimbolkan dengan K dan dirumuskan dengan K sama dengan 2πr atau K sama dengan Pi kali D. Perbedaan kedua rumus ini yaitu jika diameter tidak diketahui tetapi jari-jari diketahui, maka kita akan menggunakan rumus yaitu K sama dengan 2πr. Sebaliknya, jika jari-jari tidak diketahui tetapi diameter diketahui, maka kita akan menggunakan rumus keliling sama dengan Pi dikali diameter, di mana Pi adalah sebuah bilangan nyata yang dapat didekati dengan 3,14 atau 22/7. 3,14 digunakan ketika jari-jari atau diameter tersebut memiliki angka yang tidak bisa dibagi dengan angka 7. Tetapi 22/7 digunakan saat jari-jari atau diameter tersebut memiliki angka yang bisa dibagi dengan 7. Kita lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran disimbolkan dengan L dan juga dirumuskan dengan L sama dengan Pi R pangkat 2 atau L sama dengan 1/4 Pi kali diameter pangkat 2. Perbedaannya tidak jauh seperti keliling lingkaran. Jika diameter tidak diketahui, tetapi jari-jari diketahui, maka kita menggunakan rumus L sama dengan Pi R pangkat 2. Jika jari-jari tidak diketahui, namun diameter diketahui, kita menggunakan luas sama dengan 1/4 Pi D pangkat 2. Panjang busur. Jika diketahui busur AB, maka kita akan memasuki rumus panjang busur dikali AB per keliling lingkaran sama dengan besar pusat sudut lingkaran per besar lingkaran. Panjang busur AB per 2πr sama dengan alfa per 360 derajat.
Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Yang terakhir, kita akan memasuki luas juring. Jika juring diketahui adalah AOB, jadi kita akan menggunakan rumus luas juring AOB per luas lingkaran, sama dengan sudut pusat per sudut lingkaran. Luas juring AOB per pi r pangkat 2, sama dengan alfa per 360 derajat. Luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat, dikali pi r pangkat 2. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang lingkaran. Semoga dapat bermanfaat bagi para audiensi. Sekian, terima kasih.